Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Obor Malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh akun Pendut dengan judul Gaun Pengantin Berdarah. Untuk link cerita akan kami cantumkan di deskripsi. Bagi kalian yang ingin baca langsung ceritanya, kalian bisa klik link tersebut. Sekaligus kalian juga bisa support penulisnya. Oke, langsung aja ke ceritanya. Di sebuah rumah berlantai 3, terlihat seorang pria parubaya duduk di atas kursi roda. Seorang wanita datang membawa selimut, kemudian ia menyilangkan di pundak pria itu. "Pakai selimut ini ya, Pak, biar gak kedinginan," ujar wanita yang bernama Aini itu. Iya, Mah," sahut pria itu seraya tertatih-tatih karena penyakit stroke yang ia derita. Angin dingin berhembus menerpa tubuh mereka. "Sebaiknya kita masuk ke rumah aja ya, Pak. Terasa dingin di sini," ajak sang istri, kemudian segera mendorong kursi roda itu masuk ke rumah. Aini menghentikan laju kursi roda tepat di samping meja makan. Sudah tersedia beberapa makanan yang tersaji di atas meja. "Nyak, ini buburnya sudah siap," ujar Mbok Mina. Pembantu di rumah besar itu seraya menyodorkan mangkuk besar. "Makasih ya, Mbok. Anak-anak udah berangkat semua ya?" "Iya, Nya, udah berangkat semua dari pagi." Aini dengan sabar menyuapi bubur pada suaminya yang sakit itu. Walau kadang pria itu enggan makan, namun Aini tetap sabar dan terus membujuknya. Ia berusaha untuk tidak membuat pria yang dicintainya itu marah. Di suatu malam, saat semua orang sedang tertidur lelap, terlihat Aini juga tidur di samping suaminya. Mendadak, sesosok wanita bergaun pengantin yang tubuhnya berlumuran darah sudah berada di tepat di samping Suhadi, pria yang terkena stroke itu. Sosok itu mendesis, kemudian menggoyang kepala Suhadi. Lalu dengan cepat, ia langsung mencekik leher Suhadi, hingga pria itu langsung tersentak. Ronta pria itu dengan mengibaskan kedua tangannya mencari pertolongan. Aini terbangun karena sentuhan tangan suaminya, sedangkan sosok bergaun pengantin tadi sudah lenyap entah kemana. "Papa kenapa belum tidur? Papa kenapa?" tanyanya seraya menyalakan lampu di samping ranjang untuk mengecek keadaan suaminya. Aini melihat sang suami kesulitan berbicara, seperti ada yang mengganjal di tenggorokannya. "Papa mau minum?" Wanita itu berdiri untuk mengambil segelas air yang biasa ia letakkan di samping ranjang Suhadi. Tetapi airnya sudah habis. "Papa tunggu bentar ya, Mama ambilin air dulu di dapur," ujar wanita itu seraya berlalu meninggalkan ruangan itu. Suhadi melihat sekeliling. Ia sangat ketakutan. Ia mengapit selimut erat-erat. Kemudian angin berhembus dengan kencang. Sosok bergaun pengantin itu datang kembali. Ia lalu menyeringai ke arah Suhadi. Lalu dengan segera ia mendekati Suhadi dan langsung mencekik lehernya. Suhadi mengerang kesakitan. Dia coba meronta di atas ranjang. Namun apa daya, suara tak bisa keluar dari mulutnya, sedangkan sang istri sedang pergi mengambil air minum. Suhadi lalu memuntahkan darah hitam dari mulutnya. Kemudian tubuhnya berguling ke arah lantai. Aini yang baru saja kembali dari dapur melihat sang suami jatuh dari ranjang. Ia pun ikut panik. "Astagfirullah, Papa kenapa? Mbok, Dimas, Dinda, tolongin Mama," teriak wanita itu mencari pertolongan. Mama, maafin Papa,"
Ucap pria itu tertatih-tatih, kemudian dilanjutkan dengan hembusan napas panjang yang terakhirnya. "Papa!" pekik Aini karena terkejut seraya mengguncang tubuh suaminya. Beberapa orang segera datang. "Ada apa ini, Mah? Apa yang terjadi?" "Loh, Papa!" teriak Dimas, anak pertama mereka. "Ya Allah, Nyak, Tuhan kenapa?" isak Mbok Minah yang sudah bekerja bersama mereka sejak anak keduanya lahir. "Papa!" isak mereka semua menangisi kepergian pria itu. Keesokan harinya, mobil ambulan dan polisi sudah berada di depan rumah mewah itu. Dokter menyatakan bahwa Suhadi mengalami gagal jantung karena di dalam tubuhnya tak ditemukan bekas penganiayaan. Kemudian, jenazahnya segera dikuburkan bersama-sama. Beberapa orang di desa sempat bergunjing di belakang keluarga itu. "Kasihan ya, orang semuda itu sudah meninggal." "Iya ya, padahal kaya raya. Tapi uang gak bisa nyembuhin penyakitnya." "Iya, entah kenapa ya, apa yang menimpa keluarga itu sungguh sangat disayangkan," gerutu mereka semua. Aini dan kedua anaknya menangis di pemakaman. Mereka sangat terpukul atas kepergian Suhadi untuk selama-lamanya. Dimas pun menangis terseduh-seduh, seraya menatap ke sekeliling pepohonan di pinggir kuburan itu. Namun tatapannya mendadak berhenti di salah satu pohon yang tinggi. Pria itu seperti melihat sesosok ayahnya sedang berdiri tegak di dekat pohon tersebut. "Papa?" Ia lalu mengucak-ngucak matanya. Namun sosok itu sedang hilang entah kemana. Tak lama kemudian, Aini pingsan karena tersanggup menahan rasa sesak di dada karena kehilangan pria yang sangat dicintainya. "Ma, Mama, bangun, Ma. Kak Dimas, bantuin!" teriak Dinda meminta tolong. Dimas dan adiknya langsung membawa sang ibu ke rumah sakit. Dokter pun langsung memeriksa kondisi tubuhnya. Dokter mengatakan bahwa Aini hanya kelelahan dan butuh banyak beristirahat. Dimas pun merasa lega. Kini mereka berdua masih setia menunggu sang ibunya untuk siuman. Tak beberapa lama kemudian, Aini pun terbangun. Setelah memastikan kondisi sang ibu baik-baik saja, Dimas pun membawa wanita separuh baya itu untuk pulang. Sesampainya di depan rumah, Dimas tersentak karena melihat sosok pria di lantai 2 tepat di kamar ibunya. Padahal jelas-jelas tak ada pria lain yang hidup di rumah itu selain dia dan ayahnya. "Ayo masuk, Den," pinta Mbok Minah yang mengagetkan pria itu. Iya, Mbok," ujar Dimas dan melihat ke lantai 2 lagi. Tetapi sosok pria itu sudah lenyap. Dinda membawa ibunya untuk beristirahat di kamar. Begitupun dengan Dimas yang merasa sangat lelah. Mungkin karena ia belum bisa menerima kepergian sang ayah. Makanya pria itu selalu terbayang-bayang sosok ayahnya. Dimas berbaring sebentar di ranjang agar rasa lelahnya berkurang. Dimas terbangun di malam hari. Ia melihat jam, ternyata pukul 11.30. Pria itu sampai lupa menunaikan sholat. Ia lalu pergi ke kamar mandi dan ingin berwudu. Pria itu membuka keran air. Tetapi ternyata tak ada air yang keluar sama sekali. "Kenapa ini? Kok tiba-tiba rusak?" gumamnya. Pria itu lalu menuruni tangga dan ingin ke kamar mandi yang terletak di samping dapur. Tetapi ia dikagetkan dengan sosok adiknya yang masih duduk di meja makan. "Kebiasaan kamu, Din, kalau malam selalu keluyuran," ucap pria itu yang tahu kebiasaan adiknya, lalu berjalan menatap wanita itu. Namun, betapa terkejutnya ia ketika Dimas melihat wajah Dinda dipenuhi belatung dan darah. "Astagfirullah, siapa kamu?" teriak Dimas seraya berjalan mundur. Lalu
Wanita itu berbalik dan langsung berdiri. Ia mulai mendekati Dimas. Tangannya mulai diangkat seperti hendak mencekik leher Dimas. "Tidak, pergi kamu! Jangan dekati aku! Tolong! Tolong!" teriak Dimas, lalu terbangun dari tidurnya. "Ya Allah, kakak, mimpi apa sih sampai teriak-teriak? Cepat bangun, jangan tidur di waktu maghrib," pinta Dinda yang saat itu membangunkan kakaknya. "Astagfirullahaladzim, mimpi apa itu tadi?" gumam Dimas seraya mengatur napasnya kembali. Pria itu segera berwudu dan pergi ke masjid yang tidak jauh dari rumahnya. Setelah sholat, pria itu berjalan kembali ke rumahnya. Saat melewati sebuah kebun pisang milik tetangga, ada sebuah suara mengagetkan pria itu. "Suara apa tuh?" gumamnya. Lagi-lagi suara itu terdengar, membuat pria berumur 27 tahun yang belum menikah itu penasaran. Ia menatap jauh ke pepohonan pisang yang mulai berbuah itu. Sebuah sosok yang berbalut kain putih tiba-tiba muncul dan langsung menatapnya dengan wajah yang menghitam. "Woi, Dim!" "Ya Allah, sialan kamu, Ron," umpat pria itu kepada temannya. "Ngapain kamu memandangin pohon? Kamu mau nyolong ya?" ejeknya. "Dasar kamu, kirain apaan? Gua mampu beli kok," bantah Dimas. "Udah yuk pulang, bukannya besok kita harus kerja," ujar Roni. "Besok aku belum bisa masuk kantor, aku ada urusan dulu." "Ya udah ayo, kita jalan bareng," ucap pria itu. Dimas lalu menengok lagi ke arah pohon pisang. Ternyata sosok itu sudah tak ada. Lalu Dimas pun berjalan bersama Roni untuk pulang. Mereka pun berpisah di persimpangan jalan. Dimas memasuki rumahnya. Entah kenapa rumah berlantai 3 ini sedikit menakutkan. Dimas merasa sering diganggu hal-hal yang tidak bisa ia jelaskan oleh akal dan pikirannya. Di meja makan, mereka semua sudah berkumpul. "Dimas, maafin mama ya. Karena hal ini, pekerjaan kamu jadi berlipat ganda," ujar ibunya. "Wih, mama gak usah khawatir. Yang penting mama jaga kesehatan aja ya," saut Dimas. "Bentar lagi aku juga mau lulus, mah. Ntar aku bantuin Kak Dimas deh," celetuk Dinda. "Kamu mau bantuin apa? Main mulu kerja kamu," bantah Dimas. "Aku kan juga bisa serius, Kak," ucap wanita itu tak mau kalah. Aini hanya menggeleng melihat kedua anaknya itu berdebat. Dinda dan ibunya duduk bersama di kamar seraya melipat beberapa baju milik almarhum Suhadi. "Mama yakin mau nyumbangin baju-baju ini ke yayasan?" tanya Dinda. "Iya sayang, biar gak banyak barang di sini. Mama nyimpen baju yang disukain papamu saja kok," sahut Aini. Aini mendadak batuk-batuk. "Aduh, tunggu ya, Mah. Dinda ambilin air dulu," seraya segera turun ke dapur. Aini masih terbatuk-batuk, namun kemudian ada darah segar keluar dari mulutnya. "Aduh, astagfirullah, apa ini?" gumamnya seraya mengambil tisu dan mengelap darah itu. "Mah, ini airnya," ujar Dinda yang baru datang. Aini segera menyembunyikan tisu itu. Tak ingin Dinda melihatnya. "Makasih ya sayang," ucapnya seraya meminum air yang diambil sang anak. "Mama ke kamar mandi dulu bentar ya sayang," pintanya dan langsung masuk ke kamar mandi. Dinda merasa ibunya sedikit aneh. "Kok mama aneh banget ya?" gumam Dinda. Dimas baru saja pulang dari suatu tempat. Ia memarkirkan mobilnya dan mengambil beberapa kue yang ia beli untuk ibu dan adiknya. Saat menutup bagasi mobil, seorang pria terlihat duduk di bangku belakang mobil itu. "Lah, kok ada orang?" gumam Dimas. Dimas lalu berjalan mendekatkan wajahnya ke kaca mobil belakang untuk melihat siapa orang itu. Ketika Dimas mulai mengintipnya dari kaca pintu belakang,
Dimas langsung terkaget. Ia melihat sosok pria yang matanya hitam dan wajahnya keriput langsung menatapnya. Dimas mengatur napas, seraya mencoba melihat pria itu lagi. Namun ternyata sosok itu sudah lenyap. Lalu Dimas segera masuk ke rumah dengan pikiran yang tak karuan. Sampainya di dalam rumah. "Dinda, Mama mana?" tanya pria itu. Belum sempat dijawab, Aini datang. "Mama di sini sayang, kenapa?" "Sini mah, aku bawain sesuatu. Mama pasti suka deh," ujar pria itu menggiring ibunya. Mereka duduk di meja makan. Dimas membuka kotak roti itu. "Wah, enak nih," celetuk Dinda. "Hush, kasih mama dulu, kebiasaan kamu," bantah Dimas. "Ah, kakak gitu selalu pilih kasih," ujar Dinda cemberut. "Udah, ayo makan bareng. Pomina sini, Mbok," panggil wanita itu kepada pembantunya. "Iya, Nya, ada apa?" "Sini, Mbok, ayo makan sama-sama," ajak Aini. Mereka akhirnya makan kue itu bersama-sama. Besoknya, Dimas sudah harus kembali ke kantor. Banyak dari pegawai perusahaan yang memberi karangan bunga untuk berbelasungkawa. Dimas adalah manajer utama di perusahaan yang dulu dijalankan ayahnya. Perusahaan itu berjalan di bidang pembuatan teh. Karena dulu ayahnya Dimas mempunyai perkebunan teh yang sangat luas. "Yang sabar ya, Dim," ucap seorang wanita yang menjabat sebagai sekretaris pria itu. "Iya, Sel, makasih ya," ucap pria itu pada wanita yang dipacarinya sejak lama. Dimas berjalan di sebuah lorong menuju tempat pembuatan teh. Dari arah belakang, ada sebuah kaki yang melayang. Pria itu seperti merasakan, lalu berbalik. Namun ia tak mendapati apapun. Di tempat lain, di kampus, Dinda juga mendapatkan ucapan bela sungkawa dari teman-temannya. "Ya sabar ya, Din," ucap Lala, teman sebangkunya. "Makasih ya, La," sahut Dinda. Terdengar beberapa orang ikut berbicara. "Bener kan aku bilang ayahnya pasti meninggal. Orang kerjaannya nggak beres kok." "Iya ya, mana mungkin dalam waktu singkat bisa langsung kayak gitu. Pasti mereka muja iblis," gerutu orang yang sambil berbisik-bisik. Lala ingin berdiri untuk melabrak mereka. "Udahlah, udah, gak apa-apa, jangan diladenin," pita Dinda. "Tapi mereka udah keterlaluan, Din," bantah Lala. "Udah, ntar juga berhenti sendiri. Ayo kita ke perpustakaan aja," ajak Dinda dan menarik tangan temannya itu. Lala duduk di kursi. Dinda pergi mencari buku yang dia ingin baca. Wanita itu berjalan dari rak buku satu ke rak buku yang lainnya. Agak sepi, karena beberapa orang sedang berada di kantin. Dinda melihat-lihat buku yang ada di rak itu. Mendadak, sekelebat bayangan hitam baru saja melewatinya. "Siapa itu, La? Itu kamu ya?" tanya Dinda yang merasa ada seseorang di belakangnya. Namun tak ada sahutan sama sekali. Wanita itu kembali mengambil buku yang ia cari. Mendadak, sebuah tangan hitam dan berkuku panjang memegang tangannya. "Astagfirullah, apa ini? Apa?" gumamnya seraya mundur beberapa langkah. "Oh, maaf, aku nggak sengaja," ujar Dinda yang menabrak seseorang hingga buku yang orang itu bawa terjatuh. "Iya, nggak apa-apa kok," ujar pria itu dan mengumpulkan beberapa buku yang ia jatuhkan ke lantai. Dinda pun ikut membantunya. Lalu tangan mereka bersentuhan. "Ya Allah," ucap pria itu kaget. Dinda langsung melepaskan tangannya. "Maaf, ini bukumu," sahut wanita itu dan menatap wajah pria di depannya yang kebingungan. Dinda lalu pergi meninggalkan pria itu. "Astagfirullah," ucap pria itu segera menggeleng-geleng. Karena melihat sesosok wanita bergaun pengantin dan bajunya berlumuran darah mengikuti Dinda dari belakang. Pria itu ingin menyusul Dinda, tapi langkahnya terhenti. Padahal aku sudah janji untuk tidak terlibat dengan masalah ini lagi. Lagi pula aku tak mengenalnya,"
gumam pria itu dan tak jadi mengejar Dinda. Lama amat kamu, Din. Kemana aja kamu? Tanya Lala yang melihat temannya itu baru datang. Maaf, ayo kita masuk kelas aja yuk. Udah bel tuh, pinta Dinda. Mereka pun akhirnya berjalan masuk ke kelas. Di kelas, beberapa kali telinga Dinda seperti ditiup oleh seseorang. Padahal tak ada angin sama sekali. Wanita itu merasa kedinginan. Lah, kamu ngerasa dingin gak? Tanya Dinda. Enggak tuh, malahan kayak panas tahu, sahut Lala. Aneh, kok aku ngerasa kedinginan gini ya? Aku izin ke toilet dulu ya, ucap wanita itu. Lala hanya mengangguk. Dinda berpamitan kepada Pak dosen untuk pergi ke kamar kecil. Sesampainya di sana, Dinda langsung masuk ke salah satu WC dan duduk. Saat wanita itu memfus air WC itu, mendadak menggelindinglah sebuah kepala wanita yang matanya melotot ke arah Dinda. Teriak Dinda dan segera keluar dari kamar mandi. Tetapi buah tubuh tanpa kepala sedang mengejar wanita itu. Dinda lalu menangis sambil berlari. Bruk! Hingga wanita itu menabrak seseorang. Tolong! 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 Dinda lalu menatap orang yang ditabraknya itu. Ternyata wajah pria itu hancur. Isak wanita itu seraya menutup wajahnya tak ingin melihat apapun. Hei, ngapain kamu di sini? Tanya pria bernama Afgan itu. Akan tetapi Dinda tak menyahut dan malah jatuh pingsan. Waduh, kok malah jatuh pingsan? Aduh, gimana ini? Lalu Afgan segera menggendong wanita itu pergi ke ruang kesehatan. Afgan membaringkan wanita itu di ranjang. Beberapa sosok terlihat melintas di belakang pria itu. Afgan lalu berbalik. Jika kalian berani mendekatiku, kumusnahkan kalian, bentak pria itu. Sebuah jendela mendadak terbuka sendiri seolah pertanda bahwa sosok itu telah pergi meninggalkan pria itu. Dinda lalu tersadar dari pingsannya. Tidak, jauhin aku, teriaknya seketika. Kamu sudah bangun? Tanya Afgan. Di mana aku? Kamu ada di ruang kesehatan. Dinda lalu memegangi kepalanya dan mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi sebelum dia pingsan. Lalu dia melihat laki-laki yang berada di sampingnya itu. Bukankah kamu cowok yang aku tabrak di perpus tadi ya? Tanya Dinda balik. Pria itu mengangguk, lalu memberi wanita itu sebotol air minum. Minum ini, biar agak tenang pikiranmu, pinta pria itu. Dinda segera meminum dan tampak melihat sekeliling. Wanita itu masih ketakutan. Gak usah takut, mereka udah pergi kok, ujar Afgan tiba-tiba. Jadi, kamu bisa melihat mereka juga? Tanya Dinda. Iya, sejak kecil aku sudah bisa melihat mereka. Jadi aku udah biasa, sahut pria itu. Tapi kenapa mereka mendatangiku? Aku gak pernah buat salah sama mereka isak Dinda seraya menunduk lesu. Biasanya kalau ada arwah yang menghantui manusia, biasanya itu ada sebuah keterkaitan, sahut Afgan. Maksudnya apa? Aku belum paham. Kalau nggak balas dendam, ya bisa juga kiriman orang lain. Hanya dua itu kemungkinannya, jelas Afgan. Dinda merasa masih tak percaya. Dendam? Aneh. Siapa yang punya dendam sama aku? Batinnya berkata. Beberapa saat kemudian, ponsel Dinda berbunyi. Ternyata itu dari Lala. Halo, iya La. Ini aku lagi di ruang kesehatan. Kalau gitu aku pergi ya. Teman kamu mau datang kan? Ucap Afgan seraya ingin pergi. Tetapi wanita itu menahannya. Bisakah kamu menunggu sebentar lagi? Aku takut, ujar Dinda memelas dengan mata yang berkaca-kaca. Ya udah deh, ujar Afgan. Mereka pun diam beberapa saat. Nama kamu siapa? Tanya Dinda memecahkan keheningan.
Namaku Afgan. Kalau namamu? Aku Dinda, sahut wanita itu. Mendadak Lala datang. Dinda, di mana kamu? Teriak wanita itu memanggil temannya. Lalu membuka tirai gorden di sana. Lala, ucap Dinda. Lala segera memeluk temannya tersebut. Wanita itu lantas menatap ke pria yang duduk di samping ranjang. Afgan, ngapain kamu di sini? Tanya Lala. Oh, kalian udah saling kenal? Tanya Dinda. Oh, kalau gitu aku pergi ya, ujar pria itu. Makasih ya Gan, ucap Dinda. Pria itu mengangguk dan pergi dari sana. Kamu kenapa lagi, Din? Bikin kaget aja, ujar Lala. Oh, cuma sakit perut biasa kok. Makasih udah mau kesini, sahut Dinda berbohong. Aini sedang membereskan barang-barang milik suaminya. Lalu ia melihat ada sebuah buku diari yang dikunci di sana. Isinya apa ya? Gumam wanita itu penasaran. Mendadak suara pintu mengagetkan wanita berkerudung itu. Siapa itu? Serayanya melihat keluar kamar. Tetapi ternyata tak ada siapapun. Tiba-tiba hembusan angin melewati tubuh wanita itu. Bulu kuduknya langsung berdiri. Entah ada angin apa. Wanita itu lalu menutup kembali pintu. Saat ia melihat cermin yang tergantung di dinding kamarnya. Sesosok wanita yang matanya berdarah berdiri tepat di belakang Aini. Astagfirullah, siapa itu? Seraya Aini langsung berbalik mencari sosok wanita itu. Namun tak ada siapapun di belakang Aini. Aini duduk di kursi seraya mengatur napasnya. Mendadak, air keran di kamar mandi terbuka sendiri. Lantas wanita itu berjalan memasuki kamar mandi dan menutup keran itu. Aini lalu berbalik ingin berjalan. Tetapi keran itu kembali terbuka. Wanita tersebut mulai merinding. Ia merasakan ada sesuatu yang aneh di kamar itu. Wanita itu berbalik dan mematikan keran itu lagi. Mendadak, pundaknya dipegang seseorang. Ya, panggil Mbok Mina. Ya Allah, Mbok bikin kaget aja, ujar Aini seraya mengatus napas. Maaf, Nyak, itu buburnya udah mateng. Ayo makan dulu, pinta Mbok Mina. Iya, Mbok, sahut Aini menggandeng Mbok Mina agar meninggalkan kamar itu. Di meja makan, Mbok, apa kita perlu pindah ke rumah yang lebih kecil aja ya? Sepertinya rumah ini terlalu besar, keluh wanita itu. Loh, kenapa, Nyak? Bukannya rumah ini mahar pemberian dari Tuan? Apa Nyonya nggak apa-apa kalau rumah ini dijual? Sahut Mbok Mina. Aini menghela napas. Entahlah, Mbok, aku juga bingung, ucap wanita itu seraya menyendok bubur. Di kantor, Dimas masih sibuk mengetik. Ada beberapa file yang harus ia selesaikan saat itu juga. Gisel datang menemui pria itu. Kok kamu belum pulang, Dim? Udah malam nih, ujar wanita itu. Bentar lagi, kamu pulang duluan aja ya, ujar Dimas. Ya udah, sahut Gisel dan ingin pergi. Mendadak tangannya ditarik Dimas. Pria itu langsung memeluk tubuh kekasihnya itu. Maaf ya, karena akhir-akhir ini aku terlalu sibuk. Jangan marah ya, ujar Dimas seraya bermanja-manja di leher kekasihnya. Wanita itu membelai rambut Dimas. Iya, aku mengerti kok. Udah sana, cepat selesaiin urusanmu, terus langsung pulang ya, pinta wanita itu. Siap bos, ujar pria itu seraya mengecup pipi Gisel. Gisel tersenyum dan meninggalkan tempat itu. Dimas meneruskan pekerjaannya hingga pria itu lupa waktu. Ia melihat jam di dinding sudah pukul 9 malam dan semua pegawai di sana sudah pulang. Aduh, aku telat pulang nih, ujar pria itu seraya membereskan barang-barang. Mendadak, lampu di kantornya langsung padam. Waduh, kenapa ini? Gumam pria itu seraya mengeluarkan ponsel dan menyalakan senter dari benda itu. Ia menyalakan saklar, tetapi tak menyala. Apa mungkin konslet ya? Gumam pria itu. Lalu sekelebat bayangan melintas di hadapannya.
Siapa itu? Tanya. Ujar Dimas seraya mengarahkan senter ke depan. Tetapi tak ada apa-apa. Hanya bangku kosong milik para pegawai yang terlihat. Dimas segera berjalan ingin keluar dari tempat itu. Cahaya senternya menyinari ruang kerja yang kini tak berpenghuni. Mendadak, sinar senternya seperti menangkap sesuatu yang berwarna putih. Apa itu ya? Gumam Dimas, dan kembali ke tempat semula. Tetapi tak ada apapun. Pria itu berdiri melihat sekeliling yang gelap gulita. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang sedang berdiri di samping tubuhnya. Bulu kuduknya berdiri, dan perlahan pria itu langsung berbalik menyinari sesuatu itu. Namun betapa kagetnya, ia melihat sesosok pocong sudah berdiri dengan mukanya yang penuh belatu. Teriak wanita itu dan selalu pergi meninggalkan kantornya. Ia memencet lift beberapa kali, tetapi lift itu tidak mau tertutup. Pocong itu melompat-lompat beberapa kali, dan kini sudah mau sampai di depan Dimas. Ya Allah, tolong aku, tolong bantu aku ya Allah, ya Allah, ucap Dimas yang sangat panik. Akhirnya lift itu menutup. Pria itu bisa bernapas dengan lega. Saat lift itu terbuka, Dimas segera berlari ke parkiran mobil dan pergi meninggalkan tempat itu. Pagi harinya di meja makan, Aini melihat kedua anaknya yang murung. Ada apa? Ada masalah apa? Kenapa wajah kalian murung gitu? Dinda, Dimas, tanya wanita itu. Gini, Mah. Dinda mengagetkan perkataan. Sebenarnya, Mah, Dimas tak mau membahasnya. Kenapa kalian seperti ini? Apa kalian sudah menganggap Mama lagi? Ucap wanita itu dengan nada suara yang agak meninggi. Bukan begitu, Ma. Sebenarnya, beberapa hari ini aku diganggu sama makhluk halus, Ma. Ucap Dimas. Hah? Kakak juga? Aku di kampus juga dihantuin. Timpal Dinda. Aini tampak menghela napas. Entah apa yang terjadi di keluarga ini. Mama pun bingung. Kadang Mama juga melihat mereka di sekitar rumah ini, keluh wanita itu. Mah, aku punya teman yang mungkin bisa ngebantu kita. Soalnya kemarin dia juga yang ngebantu aku di kampus, usul Dinda. Teman apa deman? Ejek Dimas. Teman kakak, ya Allah. Bantah Dinda. Coba aja undang dulu ke sini, Din. Jika itu bisa ngebantu kita, Mama sangat bersyukur, sahut Aini. Dinda pun mengganggu. Di kantor, seorang wanita mendatangi Dimas. Ini bos, berkas yang Anda mau, silakan tanda tangani, ucap wanita yang bernama Sisil. Makasih ya Sil, sahut pria itu. Roni bergegas masuk ke kantor Dimas juga. Hayo, ngapain kalian? Ujar pria itu seraya memeluk Sisil yang ternyata kekasihnya. Ini di kantor Ron, sopan dikit napa? Bentak Sisil yang terkenal agak pemarah itu. Dimas hanya menggeleng. Ntar malam ada acara nggak? Ayo kita makan bareng yuk, ajak Dimas. Mau? Kamu yang bayarin ya? Celetuk Roni. Dasar benalu, sahut Dimas, seraya memberikan berkas itu kembali kepada Sisil. Saya permisi dulu ya, ujar Sisil mohon pamit. Ketemu ntar malam ya sayang, teriak Roni pada kekasihnya. Tetapi Sisil tak menggubris pria itu. Di tempat lain, di kampus, Dinda sedang mencari Afgan. Wanita itu menemukan pria tersebut sedang duduk sendiri di bawah pohon. Pria itu merasakan hembusan angin dingin menerpa tubuhnya. Ia lantas menatap ke arah wanita yang sedang berjalan mendekatinya. Afgan melihat sesosok wanita berbaju pengantin itu terus mengikuti Dinda. Pria tersebut lalu berdiri dan berdoa, hingga sosok itu marah dan coba mendorong tubuh Dinda agar terjatuh. Namun, untungnya Afgan dengan cepat menangkap tubuh wanita itu. Aduh, rintih Dinda karena merasa kakinya seperti terkilir. Kamu gak apa-apa ya? Tanya pria itu seraya menatap ke sosok yang memakai gaun pengantin.
Wanita menyeramkan itu kemudian menghilang. Kok kayak ada yang dorong aku? Ucap Dinda bingung. Duduk dulu, pinta Afgan. Maaf karena selalu nabrak kamu. Aku juga nggak tahu kenapa kayak gini, ucap wanita itu. Iya, nyantai aja. Apa kamu lagi nyari aku? Tanya Afgan. Iya. Bisakah kamu nolong keluargaku? Sudah beberapa hari sejak ayah meninggal. Kami sekeluarga selalu diganggu makhluk halus. Kami nggak tahu apa penyebabnya, pinta wanita itu. Afgan menghela napas. Ia melihat Dinda seperti bukan orang jahat. Baiklah, nanti petang aku akan mampir ke rumahmu, ucap Afgan. Dinda menunjukkan senyum di bibirnya. Terima kasih ya, aku akan menunggumu di pintu gerbang, sahutnya. Pria itu mengganggu. Saat malam hari, 4 orang terlihat sedang menikmati makan malam sambil berbincang-bincang. Kamu yakin dihantuin pocong? Ini orang apa bohongan sih? Apa beneran hantu? Ejek Roni. Serius? Makanya aku pengen cepat pulang. Aku gak berani sendirian di kantor, ujar Dimas. Makanya kemarin kan aku nyuruh kamu cepat pulang, sayang, ujar Gisel. Parno kali, Din. Hantu itu gak nyata. Mungkin ada orang yang nakut-nakutin kamu kali. Apa itu hanya imajinasi kamu? Celetuk Sisil. Alah, kalian berdua. Lihat aja kalau kalian sampai ketemu mereka. Pasti tahu gimana rasanya jadi aku, ucap pria itu. Amit-amit ketemu sama mereka. Ogah, sahut Roni. Mereka semua tertawa dan melanjutkan makan. Setelah selesai makan, mereka pun berpisah. Dimas harus mengantar Gisel pulang. Setelah mengantar sampai rumah Gisel. Makasih ya udah mau nganterin aku, sayang, ucap wanita itu. Sampai ketemu besok ya, sahut Dimas seraya mencium bibir kekasihnya itu. Dah, ujar Gisel. Dimas segera mengendarai mobil dan pulang. Di tengah perjalanan, pria itu tak sengaja melihat wanita berbaju pengantin berdiri di pinggir jalan sendirian, dengan rambutnya yang acak-acakan. Pria itu merasa merinding, tetapi masih berusaha fokus menyetir. Mendadak, saat itu ia melihat kaca spion yang menuju ke bangku belakang. Terlihat wanita itu yang berdiri di pinggir jalan tadi sudah ada di kursi belakangnya. Astagfirullahaladzim. Dimas langsung menghentikan mobilnya dan menengok ke belakang, tapi tak ada siapapun. Dimas lalu meneruskan perjalanannya lagi. Sementara di tempat lain, di rumah besar berlantai 3, ada seorang pria duduk di sofa. Jadi ini teman kamu, Din? Tanya Aini yang duduk di sofa. Salam tante, nama saya Afgan, sapa pria itu. Salam juga, ayo minum. Terima kasih udah mau datang ya, ujar wanita itu. Pria itu mengangguk dan mengambil segelas cangkir dari meja. Saat akan meminumnya, meneteslah beberapa darah ke dalam cangkir itu. Afgan tersenyum dan langsung melihat ke atas. Wanita berbaju pengantin itu sudah bergelantungan di langit-langit. Astagfirullahaladzim. Yef, Afgan mengagetkan mereka berdua. Ada apa, Gan? Tanya Dinda yang juga ikut panik. Kenapa, nak? Apa tehnya bermasalah? Atau ada apa? Aini ikut bertanya. Pria itu tak jadi minum dan menaruh cangkir itu. Sebentar ya, tante, ujar Afgan seraya memejamkan mata dan membuat sosok itu menghilang dari sana. Suara pintu dibuka dan masuklah Dimas ke rumah. Afgan menatap pria itu dengan tatapan tajam. Namun tatapan itu bukan untuk Dimas, melainkan untuk sosok wanita di belakang pria itu. Afgan segera berlari ke arah sosok itu dan mencekiknya. Siapa yang menyuruhmu? Katakan! Teriak pria itu mengagetkan Dimas. Apa-apaan ini? Bentak Dimas. Dinda segera menarik kakaknya. Diam, Kak, itu temanku yang bisa melihat makhluk halus, jelas Dinda. Kalian semua harus mati. Seru sosok itu dilanjutkan dengan tawa yang menyeramkan. Afgan lalu berdoa, membuat sosok itu kepanasan dan menghilang. Mendadak, semua pintu dan jendela di rumah itu terbuka dengan sendirinya. Kalian semua harus mati. Semua keturunan dari keluarga Suhadi harus mati.
teriak orang wanita terdengar melengking entah dari mana. Lalu sebuah asap putih langsung masuk ke tubuh Aini dan membuat mata wanita itu menghitam. Mendadak wanita itu langsung mencekik kedua anaknya sekaligus. Ma, lepas, tolong. Isak Dinda yang kesakitan. Afgan segera membaca doa dan menghentakkan kakinya beberapa kali, hingga Dimas dan Dinda terjatuh ke lantai. Oke, bersambung dan akan dilanjut oleh cerita selanjutnya. Tetap ikuti channel Obor Malam dan jangan lupa klik tombol subscribe supaya kami terus bersemangat untuk terus membawakan cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.